Jumpa lagi di Vestok Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan prinsip dasar dalam investasi saham ya. Pada video bagian pertama kita membahas mengenai ide dan gagasan utama serta prinsip dasar dalam berinvestasi di saham ya. Sedangkan pada prinsip bagian yang kedua ini kita akan membahas terkait prinsip teknis dalam berinvestasi di saham. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menonton video yang bagian pertama, Bapak Ibu bisa menontonnya terlebih dahulu. Dan saat ini bagi Bapak Ibu yang sudah menonton, kita bisa langsung masuk ke pembahasan prinsip yang ketiga di video ini. Prinsip ketiga, berapa alokasi modal. Pada prinsip ini menjelaskan mengenai berapa modal minimal yang bisa kita gunakan untuk layak bisa berinvestasi di pasar saham Indonesia. Kita spesifikkan ya. Selain itu kita juga akan memperdalam pembahasan pada prinsip ini tentang alokasi modal yang dimiliki supaya bisa menjadi portofolio investasi yang bisa dikatakan pantas. Sebetulnya kita sudah pernah membahas materi ini secara teknis pada konten dan juga playlist susun portofolio investasi saham. Jadi Bapak Ibu bisa menonton konten tersebut untuk mendapatkan gambaran praktis dalam menyusun portofolio saham beserta dengan contoh yang konkret ya. Dan kita bagi pembahasan pada prinsip ini menjadi dua bagian utama. Saat ini kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu modal minimal yang pantas untuk investasi. Pada dasarnya berinvestasi di pasar saham Indonesia ini tidak membutuhkan modal minimal yang terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Karena minimal pembelian satu saham adalah satu lot yang setara dengan 100 lembar saham. Dan secara mayoritas kisaran harga saham di Indonesia itu juga berada di bawah Rp10.000 per lembar sahamnya. Yang berarti modal minimal dalam membeli satu lot saham adalah di bawah Rp1.000.000 secara mayoritas ya. Jadi dengan ini sebetulnya secara regulasi atau secara aturan serta ekosistem pasar saham di Indonesia ini memungkinkan untuk investor itu bisa berinvestasi menggunakan modal yang lebih terbatas untuk bisa ikut berpartisipasi di bursa saham Indonesia ya. Tentu saja selain dari regulasi yang ada, kita perlu perhatikan aspek lainnya, terutama dari kondisi investor secara pribadi seperti kemampuan finansial masing-masing investor ya. Ya ini pastikan bahwasannya modal itu berasal dari dana yang tidak akan digunakan dalam periode waktu yang dekat atau untuk kebutuhan yang mendesak. Dengan kata lain ya gunakanlah uang dingin Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui ya, pada dasarnya dengan modal awal di atas Rp10 juta itu sudah bisa menyusun portofolio investasi saham dengan layak ya Bapak Ibu. Memang benar apabila modal investasi yang relatif kecil ya katakanlah di bawah Rp1 miliar ya, imbal hasil yang diperoleh itu seolah-olah tidak signifikan secara nominalnya. Contohnya dengan modal Rp20 juta kita bisa menghasilkan profit 20% per tahun memperoleh keuntungannya yang mana itu cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Tetapi secara nominal itu hanya Rp4 juta per tahun atau setara dengan Rp330.000 saja per bulannya. Di sisi yang lain, sebagai contoh seumpama modal investasi kita Rp1 miliar Bapak Ibu, dan katakanlah kita hanya dapat keuntungan itu 10%. Ini hanya setengahnya dari contoh yang pertama ya. Kita bisa dapat keuntungan itu nominalnya sekitar Rp100 juta atau setara dengan Rp8.333.000 per bulannya, dan itu sudah lebih besar dari UMR di ibu kota di Indonesia ini ya Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain memang nominal itu penting, persentase keuntungan itu juga penting. Jadi dua hal ini tidak bisa terlewatkan. Ya meskipun demikian ya berdasarkan pengalaman kami juga dalam kita mengelola uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar dan seterusnya ini membutuhkan kemapanan emosional yang berbeda-beda. Pengetahuannya juga berbeda dan keahliannya juga berbeda. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan proses ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak harus langsung dimulai dengan modal yang besar. Justru ketika modal kita itu masih kecil, ada kesempatan untuk kita bisa belajar menata emosi kita, mengembangkan pengetahuan yang kita miliki, serta mengembangkan keahlian yang kita miliki juga. Dengan kata lain, semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita akan belajar. Pada bagian yang kedua, di prinsip yang ketiga ini adalah kita akan membahas mengenai alokasi modal investasi. Kita akan membahas bagaimana menyusun portofolio investasi yang pantas dengan modal investasi yang kita miliki. Diversifikasi ini adalah strategi untuk kita bisa memitigasi risiko dengan menyebarkan ke berbagai instrumen investasi, sektor investasi maupun kelas aset ya Bapak Ibu ya. Tujuan utama dari adanya diversifikasi ini untuk mengurangi dampak buruk dari kesalahan yang terjadi terhadap kinerja keseluruhan portofolio. Jadi bukan untuk meningkatkan atau memaksimalkan peluang keuntungan, bukan. Tetapi tujuan utamanya adalah mengurangi dampak buruk. Itu yang harus digarisbawahi ya. Diversifikasi yang bijaksana ini membantu kita dalam berinvestasi dengan lebih baik. Tetapi diversifikasi yang tidak bijaksana justru akan menjadi masalah baru.
Lalu akan timbul pertanyaan, bagaimana cara kita melakukan diversifikasi dengan bijaksana ya? Pembahasan ini akan kita bagi menjadi 4 poin utama Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah jumlah saham dalam portofolio. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Batasi jumlah saham yang akan kita miliki di portofolio investasi kita. Pembatasan ini sebetulnya tergantung dari sumber daya yang kita miliki. Dan sumber daya yang kita maksud adalah modal investasi, waktu, dan juga kemampuan maupun pengetahuan ya. Bagi investor yang relatif masih baru, kita bisa menggunakan 3-4 saham saja dalam keseluruhan portofolio investasi saham yang kita miliki. Sedangkan investor yang sudah lebih berpengalaman mungkin bisa meningkatkan jumlahnya menjadi 8-12 saham pada portofolio investasi yang kita miliki. Poin utama yang terpenting dari melakukan diversifikasi pada jumlah saham di portofolio yang kita miliki adalah jangan keluar dari area kompetensi yang kita kuasai Bapak Ibu. Dengan kata lain, kalau kita mau membeli sebuah saham, kita harus memahaminya terlebih dahulu. Poin berikutnya adalah kita melakukan diversifikasi berdasarkan sektor bisnis ya. Dari saham-saham yang kita pilih, pilihlah saham dengan sektor yang berbeda-beda Bapak Ibu untuk memitigasi risiko spesifik pada industri tertentu. Langkah konkretnya adalah dengan membagi portofolio investasi ke beberapa sektor seperti perusahaan pada sektor consumer, sektor keuangan, sektor energi maupun sektor lainnya ya. Dan hindari konsentrasi berlebihan pada satu sektor meskipun sektor tersebut sedang sangat populer Bapak Ibu. Informasi penting yang perlu diketahui oleh para investor adalah sebagian sektor seperti sektor consumer non-cyclical, healthcare maupun finance ini dianggap sebagai sektor yang lebih defensif. Artinya pergerakan harga cenderung lebih stable dibandingkan sektor-sektor yang agresif ya. Sedangkan pada sektor bisnis yang dianggap punya risiko bisnis lebih tinggi, ini seperti sektor energi, sektor consumer cyclical, sektor teknologi, dan yang lainnya, ini dianggap sebagai sektor yang lebih agresif, artinya lebih volatile Bapak Ibu. Contoh konkretnya seumpama kita punya 6 saham di portofolio ya Bapak Ibu ya. Ya tentu saja secara dominan atau bahkan semuanya masuk pada perusahaan di sektor tertentu seperti perbankan. Karena kita suka dengan perbankan, lalu 6-6-nya kita belikan saham perbankan. Itu bukan contoh diversifikasi yang bijaksana Bapak Ibu. Tetapi ada baiknya dari 6 saham ini yang kita miliki, ini merupakan rangkaian dari berbagai sektor bisnis yang sudah kita pahami seluk-beluknya mengenai resiko dalam sektor bisnis tersebut. Masuk ke poin yang ketiga adalah diversifikasi berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada umumnya semakin besar ukuran perusahaan atau sebuah saham tersebut ya. Dan ini juga berkaitan dengan jumlah saham yang beredar di masyarakat atau dengan kata lain free float-nya, maka semakin rendah volatilitas harga sahamnya. Makin gede ukuran, makin stable dengan kata lainnya. Contohnya adalah saham big cap atau saham dengan kapitalisasi pasar yang besar ya. Ini cenderung lebih stabil dibandingkan saham mid cap atau saham dengan potensi pertumbuhan yang relatif lebih tinggi, namun volatilitas juga lebih tinggi juga. Dan juga secara umum saham mid cap ini juga lebih stabil dibandingkan dengan saham-saham small cap, yaitu saham yang lebih spekulatif tetapi punya potensi keuntungan yang lebih besar juga apabila kita bisa memilihnya dengan cermat. Walaupun pada praktiknya tidak selalu demikian, tetapi hal tersebut bisa menjadi pegangan awal bagi para investor. Contohnya dalam penerapan kita berdiversifikasi sesuai dengan kapitalisasi pasar adalah 50% portofolio itu pada big cap, 30% portofolio pada mid cap, dan 20% portofolio pada small cap. Itu contohnya ya. Hal ini bisa disesuaikan dengan profil risiko dari masing-masing investor, dan semakin tinggi risiko yang bisa ditanggung oleh investor, maka semakin banyak juga saham-saham yang bisa dikoleksi yang ukurannya masih relatif lebih kecil untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi ya. Dan juga sebaliknya apabila risiko yang bisa ditanggung itu lebih kecil ya, diperbanyaklah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya lebih besar Bapak Ibu. Masuk ke poin yang terakhir pada bagian ini adalah diversifikasi berdasarkan waktu. Kita tidak akan pernah tahu masa depan secara jelas itu seperti apa persisnya dan seperti apa waktu spesifiknya ya Bapak Ibu ya. Biasanya yang dapat kita ketahui hanyalah gambaran besarnya akan seperti apa, tapi detail kejadian dan waktu persis terjadinya kapan itu akan sangat sulit untuk bisa diprediksikan. Sehingga untuk memitigasi resiko tersebut kita bisa melakukan pembelian secara berkala. Strategi ini sebenarnya sudah banyak dibahas ya, yaitu biasa disebut dengan dollar cost averaging atau DCA ya. Dan secara sederhananya strategi ini mengajarkan kita untuk melakukan investasi secara rutin setiap periode waktu tertentu, contohnya setiap bulan sekali dengan jumlah tambahan modal tertentu tanpa melihat kondisi pasar. Strategi ini membantu mengurangi volatilitas pada jangka pendek karena kita bisa memperoleh harga di berbagai titik periode waktu tertentu yang berbeda ya. Dan poin yang sama pentingnya juga ini adalah hindari untuk mencoba market timing atau mencari titik terendah maupun mencari titik tertinggi ya, karena itu terlalu sulit dan juga terlalu beresiko bagi hasil secara keseluruhan Bapak Ibu.
Dan kesimpulan pada prinsip yang ketiga yang bisa kita peroleh, yang pertama adalah berinvestasilah sedini mungkin dengan modal sesuai dengan kemampuan, sembari terus meningkatkan modal dan juga kemampuan yang dimiliki. Namun, modal minimal yang bisa digunakan untuk kita berinvestasi dengan lebih leluasa di bursa saham Indonesia menurut kami adalah ya minimal 10 juta rupiah. Di atas itu akan lebih baik Bapak Ibu. Kesimpulan yang kedua adalah diversifikasikan portofolio investasi yang kita miliki dengan sumber daya yang kita miliki juga. Dan sumber daya yang kita maksud adalah sumber daya modal, waktu, dan juga area kompetensi yang kita miliki dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sektor bisnis, kapitalisasi pasar, dan juga waktu investasi ya Bapak Ibu. Kita masuk ke prinsip yang keempat, yaitu mengapa perlu bantalan pelindung. Pada prinsip kali ini kita akan membagi menjadi dua bagian utama. Pada bagian yang pertama kita akan membahas pentingnya berinvestasi dengan bantalan pelindung. Pada bagian kedua kita akan membahas bagaimana cara kita menerapkan bantalan pelindung dengan mempelajari berbagai contoh metode valuasi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu pentingnya berinvestasi dengan bantalan pelindung. Margin of safety atau yang kita bisa sebut bantalan pelindung ya, ini merupakan konsep yang sangat penting dalam kita berinvestasi, terutama bagi investor dengan prinsip value investing Bapak Ibu. Tujuan utama dari prinsip ini untuk melindungi investor dari risiko kerugian yang signifikan akibat ketidakpastian pasar dan kesalahan dalam melakukan analisis. Hal ini sangat penting dalam keberhasilan investasi dalam jangka panjang ya Bapak Ibu. Pada dasarnya ada 3 alasan utama yang menjadi landasan utama dalam pembahasan kita. Alasan yang pertama adalah melindungi investor dari ketidakpastian pasar. Seperti yang kita ketahui, pasar saham ini kan penuh dengan ketidakpastian ya Bapak Ibu. Fluktuasi harga dalam jangka pendek ini bisa terjadi karena berbagai faktor, terutama faktor eksternal yang kita maksud seperti kondisi ekonomi, baik secara global maupun secara regional, perubahan regulasi, dan bahkan hanya karena sentimen pasar yang secara relatif sulit untuk diprediksi. Berbagai faktor ini dapat menyebabkan penurunan dalam jangka pendek hingga menengah. Oleh sebab itu, dengan memberikan bantalan pelindung dengan tepat, kita bisa memberikan ruang bagi portofolio investasi kita untuk menghadapi ketidakpastian ini tanpa harus mengalami potensi kerugian yang relatif signifikan ya Bapak Ibu. Alasan yang kedua adalah meminimalisir kerugian dari kesalahan analisis. Pada akhirnya setiap investor ini adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahannya. Mau sehebat apapun investor tersebut ya, tetap pernah melakukan kesalahan. Di sisi yang lain, selain itu secara teknis juga bisa dipastikan bahwa tidak ada metode analisis yang sempurna. Tidak ada holy grail yang bisa memastikan 100% pasti benar di sepanjang waktu dalam berinvestasi. Oleh sebab itu, memberikan bantalan pelindung ini bisa berfungsi sebagai penyangga terhadap kesalahan perhitungan maupun penerapan asumsi yang kita gunakan dalam melakukan analisis ya. Sehingga pada akhirnya bisa meminimalisir kerugian yang kita terima. Dan alasan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi keuntungan. Ketika kita membandingkan dua skenario yang bisa terjadi pada pembelian saham yang sama, yaitu skenario yang pertama adalah pembelian saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham. Dan skenario yang kedua, kita bisa melakukan pembelian saham dengan harga lebih baik, yaitu di Rp800 per lembar saham. Apabila harga saham tersebut naik menjadi Rp1.500 di harga terbarunya, maka pada skenario yang pertama ini akan memperoleh keuntungan sekitar 50% ya. Dan pada skenario yang kedua yang kita bisa membelinya di harga Rp800 per lembar saham akan memperoleh keuntungan sebesar 87,50% Bapak Ibu. Jika dihitung lebih dalam ya, selisih harga beli dari kedua skenario itu hanya Rp200 per lembar saham atau bedanya hanya 20% ya dari harga tertinggi di skenario yang ada. Tetapi pada perolehan keuntungan, perbedaan keuntungannya menjadi 37,50% Bapak Ibu. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan menerapkan bantalan pelindung yang tepat, para investor ini juga akan merasakan keuntungan yang lebih maksimal. Setelah kita memahami pentingnya memberikan bantalan pelindung, biasanya akan muncul pertanyaan bagaimana cara menerapkannya. Hal ini bisa kita jawab pada bagian yang kedua, yaitu cara menerapkan bantalan pelindung. Untuk bisa menerapkan bantalan pelindung Bapak Ibu pada kegiatan investasi yang kita lakukan ya, secara sederhana poin pertama yang kita perlu miliki atau kita perlu bisa lakukan adalah bisa melakukan valuasi perusahaan. Berikutnya kita akan menetapkan tingkat margin of safety yang akan kita tetapkan sesuai dengan tingkat risiko pada saham tersebut dan sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Pada akhirnya dari kedua poin besar tersebut, dari valuasi dan menetapkan margin of safety-nya, kita bisa peroleh harga yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk membeli
membeli saham perusahaan yang kita sudah analisis. Kita bahas lebih detail pada poin yang pertama, yaitu melakukan valuasi perusahaan ya Bapak Ibu. Metode valuasi ini sebetulnya ada banyak sekali turunan secara teknis yang dapat digunakan ya. Tetapi secara garis besar metode valuasi ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu absolute valuation dan juga relative valuation. Secara sederhananya Bapak Ibu, absolute valuation ini adalah metode untuk menghitung nilai intrinsik suatu bisnis dengan memperkirakan kinerja di masa depan. Ini yang harus digarisbawahi, memperkirakan kinerja di masa depan. Metode valuasi ini menggunakan informasi yang ada di laporan keuangan dan mengolahnya beserta dengan asumsi-asumsi yang ada. Contoh yang paling sering umum digunakan oleh para investor adalah discounted cash flow yang sudah sering kita bahas juga ya. Sedangkan pada relative valuation ini adalah metode untuk menentukan nilai wajar sebuah saham dengan membandingkan kinerja sebuah perusahaan berdasarkan indikator valuasi sederhana. Pembanding yang digunakan bisa berupa kumpulan kompetitor dari industri yang sama maupun kinerja masa lalu perusahaan tersebut. Contoh yang paling umum digunakan oleh para investor adalah membandingkan PE ratio dengan rata-rata PE ratio masa lalu perusahaan tersebut maupun dengan PE ratio dari industrial yang ada pada perusahaan yang sedang kita amati ya. Penerapan dalam perhitungan selalu kita bahas pada konten bedah emiten Bapak Ibu, yang sudah banyak kita sajikan pada playlist bedah emiten ya. Tetapi di sini kita ingin tambahkan informasi praktis karena banyak yang bertanya, bagaimana sebetulnya cara menghitung dengan metode discounted cash flow nih? Nah, cara paling mudah menghitung discounted cash flow adalah yang pertama kita harus mengumpulkan data yang relevan seperti di bedah emiten ya. Nah, ini contohnya seperti estimasi earning per share di tahun ini, discount rate-nya, rata-rata pertumbuhan di fase sekarang, rata-rata pertumbuhan di fase yang lebih mapan. Ini datanya kita harus punya. Yang kedua adalah dari data tersebut kita bisa tanyakan untuk dibantu diolah oleh AI maupun ChatGPT ya untuk menghitung valuasi discounted cash flow yang ada. Memang hasil akhirnya belum tentu sama persis dibandingkan dengan menghitung secara manual Bapak Ibu, yang mana menghitung secara manual ini jauh lebih kompleks dan merepotkan ya. Tetapi sejauh ini hasil perhitungan dari AI maupun ChatGPT dengan asumsi yang sama, dengan asumsi yang ada, hasilnya itu masih bisa digunakan atau dengan kata lain ya sebenarnya nggak jauh-jauh berbeda lah. Nah, setelah kita peroleh hasil perhitungan valuasinya, kita dapat masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang menetapkan tingkat margin of safety Bapak Ibu. Yang mana hal ini bisa disesuaikan dengan tingkat risiko dari saham yang sedang kita analisis dan juga profil risiko kita masing-masing. Tidak ada acuan benar salah dalam menetapkan margin of safety ya Bapak Ibu ya. Tetapi secara umum, para investor ini menggunakan margin of safety sebesar 20-50%. Nah, maksudnya bagaimana dan cara menghitungnya bagaimana? Contoh menghitungnya itu seperti ini. Penggunaan margin of safety jika dengan asumsi kita ingin menerapkan margin of safety sebesar 30-40% contohnya, dan dari hasil perhitungan valuasi saham yang sudah kita lakukan ini sebesar Rp1.000 per lembar saham valuasinya, maka kita akan membeli saham tersebut jika harganya pada kisaran Rp600-700 per lembar saham. Kalau di luar kisaran harga tersebut atau masih lebih mahal dari harga saham tersebut ya tentu kita tidak membelinya karena tidak sesuai dengan analisis dan juga margin of safety yang sudah kita tetapkan. Sehingga persamaan sederhananya adalah harga beli maksimum sama dengan nilai intrinsik dikali dengan 1 dikurangi dengan tingkat margin of safety yang sudah kita tetapkan. Tentu ada baiknya Bapak Ibu terus mengasah pemahaman ini dan selalu menggunakannya sebelum memutuskan untuk membeli saham atau untuk berinvestasi ya. Perlu kita ingatkan dan juga kita tekankan bahwasanya menghitung valuasi ini menjadi bagian penting yang dilakukan setelah analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif dengan tuntas. Jadi banyak sekali yang beranggapan menghitung valuasi, menghitung harga wajar lalu semuanya beres. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Valuasi akan sangat efektif kalau analisis kualitatif dan analisis kuantitatif sudah dilakukan dan dinyatakan lolos. Kita tahu kualitas perusahaannya. Kalau kita nggak tahu kualitas perusahaannya seperti apa dan kita hanya hitung valuasinya, akan meningkatkan risiko dalam berinvestasi. Kesimpulan dari prinsip yang keempat yang kita bisa peroleh, yang pertama adalah memberikan bantalan pelindung akan sangat penting bagi keberhasilan kita berinvestasi dalam jangka panjang. Yang kedua adalah memberikan bantalan pelindung dapat diterapkan dengan mengetahui nilai intrinsik sebuah saham. Berikutnya dengan menetapkan tingkat margin of safety, dan dari situ kita bisa ketahui batasan harga pembelian saham yang bisa kita terapkan sebagai prinsip kita dalam berinvestasi. Masuk ke prinsip yang kelima, kapan waktu beli dan jual.
Pada prinsip yang kelima ini kita akan membahas kapan waktu yang tepat untuk membeli dan kapan waktu yang tepat untuk menjual secara bijaksana dari sudut pandang investasi. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kapan waktu belinya. Secara garis besar, waktu yang tepat untuk membeli adalah ketika kita memiliki uang dan ketika terdapat peluang investasi yang menarik. Poin yang pertama adalah ketika kita memiliki uang ya Bapak Ibu ya. Ini bukan lelucon saja bagi kami, karena penekanan yang ingin kita sampaikan adalah jangan berhutang untuk membeli sebuah saham. Hutang yang kami maksud adalah dalam bentuk apapun termasuk margin ya Bapak Ibu ya. Memang benar dengan mengelola hutang secara bijaksana dapat meningkatkan keuntungan yang bisa kita peroleh dari kegiatan investasi kita. Tetapi cara ini tidak direkomendasikan untuk investor pemula maupun menengah. Investor ahli pun perlu sangat hati-hati dalam menggunakan hutang. Hal ini disebabkan karena kedua hal tersebut biasanya punya sifat alami yang berbeda. Artinya gini, investasi pada sebuah bisnis ini penuh dengan ketidakpastian untuk bisa pada akhirnya memperoleh keuntungan ya. Sedangkan di sisi yang lain, hutang biasanya menawarkan jasa yang penuh dengan kepastian, tidak peduli kondisi bisnis itu sedang naik atau turun, beban bunga tetap harus dibayarkan. Sedangkan poin berikutnya pada bagian kapan kita membeli saham adalah ketika terdapat peluang ya. Mengoleksi saham sebuah perusahaan dan menyusun portofolio investasi pada akhirnya membutuhkan usaha dan waktu. Artinya perlu ada upaya yang kita lakukan dan disertai dengan adanya kesempatan untuk bisa melakukan pembelian ya. Rekomendasi utama dari kami terkait waktu beli adalah hanya beli saham ketika terdapat harga yang layak beli sesuai dengan hasil analisis valuasi dan margin of safety yang sudah ditetapkan. Selama belum ada peluang Bapak Ibu, simpan uang kita baik-baik dan terus berupaya untuk mencari peluang. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk mengoleksi sebuah saham karena peluang itu pasti datang Bapak Ibu. Setelah mengetahui kapan waktu beli yang tepat, biasanya akan timbul pertanyaan kalau begitu kapan waktu jual yang tepat ya. Nah, pada pembahasan bagian kedua ini kita akan bahas kapan waktu jual. Secara garis besar kita bisa menjual saham ketika ada di posisi harga saham saat ini sudah jauh di atas valuasi bisnisnya. Opsi kedua adalah ketika mengetahui terdapat peluang yang lebih menarik, dalam artian ada saham yang kita ketahui punya kualitas lebih baik dengan margin of safety yang lebih tebal. Nah, itu berarti kan peluang investasi yang lebih menarik ya. Dan opsi yang ketiga untuk kita jual saham adalah ketika kita terbukti melakukan kesalahan dalam melakukan analisis ya. Saya rasa penjelasan pada prinsip ini tidak terlalu rumit untuk dipahami ya, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkannya pada kegiatan investasi masing-masing. Dan pada prinsip ini menjadi alternatif terbaik dibandingkan dengan mencoba timing the market ya, yang mana tindakan tersebut justru lebih dekat dengan tindakan spekulasi. Ya, itu tadi diskusi kita dan penjelasan tentang 5 prinsip dasar dalam investasi saham yang sudah kita bagi menjadi 2 video. Akhirnya sudah lengkap ya Bapak Ibu ya pembelajarannya. Kira-kira apakah Bapak Ibu suka dengan video pembelajaran seperti ini? Coba drop di komen pendapat Bapak Ibu. Saya nggak sabar sebetulnya untuk membaca komentar Bapak Ibu semua ya. Dan pertanyaan berikutnya bagi Bapak Ibu, kira-kira materi apa nih yang ingin dipelajari bersama untuk konten berikutnya? Kalau ada ide maupun saran, coba drop di komen juga ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu juga bisa membagikan video ini supaya semakin banyak orang yang bisa belajar melalui channel ini. Dan kita ucapkan terima kasih juga telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga pada Bapak Ibu telah berkontribusi aktif terhadap perkembangan channel ini. Sampai di video berikutnya Bapak Ibu, selamat siang.